Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai faktor-faktor keberhasilan Koperasi Serba Usaha Tanang Sari. Perkenalkan, nama saya Fikri Taufikul Ihram bersama rekan-rekan saya. Nama saya Tika Restanti. Nama saya Putri Augustaliani. Nama saya Denis Putra. Dan saya Bella Aprilia. Nama saya Kusum Kurnia. KSU Tanang Sari didirikan pada tahun 1970. Lalu pada tahun 1973 melakukan amalgasi dengan Koperasi Pertanian Tanjung Sari menjadi Badan Usaha Unit Desa Tanjung Sari. Lalu pada tahun 1978 BUD diubah kembali menjadi KUD Tanjung Sari dan berbadan hukum pada tahun 1981. Lalu pada tahun 2002 KUD Tanjung Sari berubah nama menjadi KUD Tandang Sari dan disahkan dengan SK Bupati Sumedang nomor 27 tahun 2002 dengan badan hukum berikut. Lalu selanjutnya perkembangan pengurus. Pada mulanya tahun 1973 pengurus KSU Tanang Sari hanya memiliki 3 orang, yakni ketua Bapak Elin Herdiana Saputra dan sekretaris Pamaman Sukmana, lalu bendahara Hasan Syudin. Lalu perkembangan manajer. Menurut buku RAT tahun 2020, pengurus dibantu oleh karyawan yang terdiri dari 71 karyawan tetap dan 3 orang karyawan kontrak. Lalu perkembangan RAT. Koperasi Serba Usaha Tanang Sari melaksanakan RAT pada setiap akhir periode secara rutin. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan kinerja. Pengurus mendukung kemajuan pendidikan dan pembinaan anggota dengan dilaksanakannya pendidikan anggotanya tidak ada, pelatihan pengurus, pengawas, dan karyawannya hanya 5 kali, mengirimkan peserta ke pihak yang lain 7 kali. Dapat dilihat bahwa pengurus tahun 2020 lebih fokus pada pelatihan pengurus, pengawas, dan karyawan karena ini ingin meningkatkan kompetensi perangkat organisasinya. Juga ingin mengirimkan peserta ke pihak lain untuk tujuan tertentu. Kompetensi karyawan ini unit sapi perah meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap pendidikan. Dapat dilihat dari kompetensi karyawan unit sapi perah sudah berkompetensi yang sangat baik pengetahuannya dan dalam tugas penanggung jawab sapi perah. Selanjutnya ada implementasi jati diri di koperasi di KSU Tanang Sari. Yang pertama ada sebagai badan koperasi. KSU Tanang Sari memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota karena KSU Tanang Sari berhasil meningkatkan pendapatan atau keuntungan anggota baik manfaat ekonomi maupun non-ekonomi. Yang kedua sebagai badan hukum. KSU Tanang Sari terdaftar sebagai perusahaan dengan nomor badan hukum sebagai berikut. Ketiga, secara pengelolaan. KSU Tanang Sari dikelola bersama-sama dan dimanfaatkan bersama-sama. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan usaha KSU Tanang Sari. Kegiatan usaha KSU Tanang Sari bisa dilihat dari beberapa data mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dibuktikan karena adanya kenaikan sisa hasil usaha dari tiap tahun ke tahunnya. Walaupun masih ada beberapa kendala usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kita lihat dari tabel berikut ini mengenai perkembangan sisa hasil usaha KSU Tanang Sari pada tahun 2016 sampai 2019. Dari sisa hasil usaha pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2017 sebanyak 15,9% itu mengalami peningkatan dari sisa hasil usahanya. Sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 16,46% mengalami peningkatan pada SHU-nya dan pada tahun 2019 sebanyak 5,73% mengalami peningkatan yang secara signifikan dari tiap tahun ke tahunnya. Ya, baik, selain dari kegiatan usaha KSU Tanang Sari yang meningkat, di sini saya akan menjelaskan mengenai populasi sapi perahnya. Perkembangan populasi sapi perah di KSU Tanang Sari juga meningkat setiap tahun ke tahunnya. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan inseminator buatan dan penyuluhan kepada anggotanya untuk menjaga populasinya serta penyediaan bibit.
KSU Tanang Sari telah melaksanakan pembibitan melalui pola parohan di anggota serta percontohan. Di sini ada tabel perkembangan populasi sapi perah milik Koperasi Serba Usaha KSU Tanang Sari pada tahun 2016 sampai 2019. Ya, kita lihat bahwa di tabel berikut ini itu dari tahun 2016, 2017, 2018 serta 2019-nya kita lihat dari jumlahnya yang meningkat yang secara signifikan. Perkembangan dan pemasaran susu murni pada tahun 2016 sampai 2019. Dan di sini ada dari tahun 2016, 2017, 18, 19-nya itu masih sama, secara signifikan itu meningkat. Dari hal pembelian, volumenya maupun nilainya, terus dari hal penjualannya juga volume serta nilainya itu meningkat secara signifikan. Lalu yang ketiga ada pengolahan makanan ternak. Untuk pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak untuk sapi perah anggota, maka KSU Tanang Sari melakukan pengolahan pakan ternak sebagai satu unit kegiatan usaha sapi perah. Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa produksi dan penjualan pakan ternak dari tahun ke tahunnya semakin meningkat. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai keanggotaan KSU Tanang Sari. Untuk tabel yang pertama, mengenai jumlah anggota peternak aktif dimulai pada tahun 2015 dari sisi keanggotaan KSU Tanang Sari memiliki jumlah anggota yang stabil dengan jumlah anggota 3.264 orang anggota, termasuk dengan anggota aktif, calon anggota, dan anggota tidak aktif. Nah, KSU Tanang Sari ini memiliki sedikit peningkatan selama 2 tahun ke depan sampai tahun 2017 dengan dilihat dari jumlah anggota mencapai 3.306 orang anggota, tapi tidak berlangsung lama. Pada tahun selanjutnya mengalami penurunan keanggotaan, khususnya pada tahun 2019. Keanggotaan KSU Tanang Sari ini sebanyak 1.582 orang anggota, dikarenakan pada masa itu COVID-19 menyerang Indonesia. Lalu ada faktor-faktor keberhasilan KSU Tanang Sari. Ada faktor keberhasilan dari sisi kelembagaan KSU Tanang Sari, ialah yang pertama ada badan usaha telah berbadan hukum. Yang kedua, fungsi pengurus, pengawas, dan karyawan berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Yang ketiga, koordinasi dan komunikasi pengurus pada masing-masing jabatan dilaksanakan dengan baik dan rasa tanggung jawab. Yang keempat, koordinasi dan komunikasi pengurus, kepala divisi, kepala urusan, dan pengawas dilaksanakan dengan keterbukaan dan profesional yang tinggi sehingga menciptakan suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Yang kelima, ada pengurus dan kepala divisi. Kepala urusan telah menjalin kemitraan yang cukup baik dengan badan usaha lain seperti perbankan dan industri pengolahan susu sehingga menciptakan hubungan usaha yang saling menguntungkan. Dan yang keenam, ada RAT diadakan setiap tahun menunjukkan bahwa KSU Tanang Sari memiliki anggota yang dominan aktif dalam kegiatannya. Lalu ada faktor keberhasilan dari sisi unit usaha peternakan sapi perah KSU Tanang Sari, ialah yang pertama, unit peternakan sapi perah merupakan usaha utama KSU Tanang Sari. Yang kedua, usaha ini memiliki volume usaha yang menguntungkan walaupun pada tahun 2020 mengalami penurunan kualitas dan produksi. Produksi turun sebesar 0,7% akibat dari berkurangnya populasi dan turunnya rata-rata produksi per ekor sapi. Sedangkan turunnya kualitas susu disebabkan dari beberapa faktor sehingga harga rata-rata penjualan ke IPS belum terjadi kenaikan. Di sini ada faktor keberhasilan dari sisi keanggotaan KSU Tanang Sari, ialah menurut kami KSU Tanang Sari belum berhasil dalam mempertahankan anggota yang ada karena dapat dilihat dari jumlah anggota di setiap tahunnya semakin berkurang. Oke, dari beberapa penjelasan dari teman-teman saya tadi, maka dapat disimpulkan yang pertama, dari sisi kelembagaan, KSU Tanang Sari ini berhasil mengelola perangkat organisasi dengan maksimal. Juga telah berhasil mengadakan pengembangan kelembagaan dengan diadakannya pelatihan pengurus, pengawas, serta karyawan sehingga dapat memaksimalkan SDM yang ada. Terus yang kedua, pengurus, pengawas, dan karyawan KSU Tanang Sari ini
meliputi pengetahuan, keterampilan sikap, pendidikan, dapat dilihat kompetensi karyawan unit. Sapi perah sudah berkompetensi yang baik, pengetahuannya dalam tugas dan tanggung jawab. Yang selanjutnya, poin ketiga dari sisi usaha. KSU Tandang Sari ini telah berhasil melakukan usaha di unit peternakan sapi perah. Ditunjukkan dengan penjualan susu murni mencapai 43.883 juta sekian pada tahun 2020. Yang selanjutnya atau poin yang terakhir, poin keempat, dari sisi keanggotaan. KSU Tandang Sari ini belum berhasil mempertahankan anggota yang telah ada. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.